saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya hendak menyapa kembali para pemerhati dan pendengar yang saya hormati dimanapun berada pada Minggu Pentakosta ini. Kiranya kita tetap berpengharapan dan percaya akan penyertaan, pertolongan dan belas kasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan merajai kita. Amin. Marilah kita terus belajar bersyukur kepada Tuhan yang sedang memberi hikmah dan kesadaran yang semakin baru dalam konteks wabah virus corona yang terserah Tuhan kapan pandemi ini mereda dan berakhir. Namun serangkaian pengajaran yang lebih penting di balik wabah ini antara lain adalah supaya kita semakin beriman, semakin rendah hati, semakin solider dan bermurah hati, semakin bersahabat di masa susah dan senang, dan juga semakin berhati-hati dan peduli kesehatan serta lingkungan hidup. Saudara-saudari, Minggu Pentakosta diperingati dan dirayakan sebagai salah satu hari besar bagi umat Kristiani. Secara semantik, istilah Pentakosta dari bahasa Yunani artinya 50. Dasar hitungannya diacu dari hari kebangkitan Yesus dari maut. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke sorga, dan 10 hari kemudian, yaitu hari ke-50, itulah yang disebut Pentakosta. Sesaat sebelum terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan kepada para murid untuk menerima Roh Kudus. Saat Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa atau dinamit kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segenap makhluk. Begitu sabda Yesus. Pada hari Pentakosta, Allah bersama Yesus menggenapi janjinya dengan mengutus atau mencurahkan Roh Kudus yang kemudian memampukan orang beriman untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani seturut firman Tuhan. Jadi inti pokok peringatan dan perayaan Minggu Pentakosta adalah Roh Kudus. Gereja hadir dan bertumbuh di dunia ini adalah karena kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, mengenai peristiwa Pentakosta pertama di Yerusalem, Alkitab mencatat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada 12 murid, maka mereka kemudian dimampukan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, yaitu glossolalia, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Para pendengar yang hadir pada waktu itu ada sekitar 15 suku bangsa yang dapat mengerti dalam bahasa mereka masing-masing, dan kemudian mereka tercengang. Dalam peristiwa tersebut, Roh Kudus bertindak semacam penerjemah kepada pendengar untuk memahami perihal karya agung Allah. Itu berarti ketika Roh Kudus dicurahkan dan berkarya, maka umat yang tadinya tidak mengerti mengenai perbuatan besar Allah jadinya mengerti dalam bahasa dan pergumulan masing-masing, dan bukan sebaliknya membuat umat pingsan atau terjatuh ke belakang misalnya. Sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem, maka semua bahasa jadinya setara sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Itu makanya Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa, antara lain ke dalam bahasa Batak, Bibel bahasa Batak. Bila dalam peristiwa Menara Babel Allah mengacaukan bahasa manusia, maka dalam peristiwa Pentakosta
Allah mempersatukan bahasa manusia karena karya Roh Kudus. Inti pengajaran melalui bahasa Roh Kudus yang disampaikan kepada manusia adalah mengenai belas kasih dan perbuatan hebat Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Saudara-saudari, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri, perwujudan nyata dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dunia dan di antara manusia. Roh Kudus merupakan lanjutan penyertaan Tuhan bagi umat beriman di dunia ini sampai akhir. Dan Roh Kudus yang juga disebut sebagai Roh Penghibur atau Roh Penolong, bahkan Roh Pengajar dalam kebenaran, terus berkarya, terus bekerja secara tak terbatas di dunia ini. Roh Kudus yang dikaruniakan itu telah berkarya dan berperan sudah sejak proses penciptaan alam semesta, termasuk dalam penciptaan manusia. Dengan caranya, Roh Kudus terus bekerja kapan dan dimanapun, bahkan dengan siapa atau apa saja, melampaui ruang dan waktu, serta menembusi sekat-sekat primordial atau eksklusivitas. Supaya nantinya dunia ini dapat merasakan arti oikumene sejati, arti kesatuan bersama umat dan semesta karena karya Roh Kudus. Dan bulan Mei 2020 ini secara khusus kita mengingat dan merayakan 70 tahun gerakan oikumene bersama persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Saudara-saudari, marilah kita secara baru memohon dan menerima Roh Kudus untuk menaungi kita dari atas, menuntun kita dari samping, dan mendukung kita dari dalam hati kita bersama orang beriman, supaya kita dimampukan menjadi saksi Yesus untuk memberitakan Injil semampu dan sekuat kita sekarang dan di sini, di lingkungan kita di Indonesia dan dunia ini, melalui kata atau perbuatan, atau melalui sarana komunikasi teknologi digital misalnya, termasuk di era pandemi COVID-19 ini, bahkan di era yang disebut-sebut the new normal atau next normal atau post normal dalam konteks wabah ini, yang memanggil kita untuk berubah dan atau mengubah keadaan menjadi kesempatan emas supaya kita semakin tanggap dan kreatif dalam bersekutu, bersaksi dan melayani dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memberi kita kekebalan, imunitas, kekuatan rohani dan jasmani. Salam Minggu Pentakosta. Tuhan memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama gereja dan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di dunia. Amin.